ahbabta, ikam nanti akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Makanya ujar rawi hadis itu Anas diantaranya, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Aku tidak pernah gembira semenjak aku memeluk agama Islam daripada mendengar satu hadisnya Rasulullah, yaitu Nabi, engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Makanya apa? Uhibbun Nabi ya Anas, aku cintai Nabi, wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar, dan aku cintai Sayyidina Abu Bakar, aku cintai Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap bahwa aku nanti akan bersama-sama dengan mereka itu. Nah, itu talang kita harapkan daripada tapi ini mas sudah cinta jangan kada sembahyang lah. Ya, itu harus. Jadi para hadirin, alhamdulillah kita di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, dalam suasana yang bahagia ini, kita berkumpul untuk kita menghauli daripada Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana beliau ini adalah orang yang sangat berjasa dengan daerah kita ini. Kenapa kita katakan bahwa beliau ini orang yang sangat berjasa? Karena beliau ini adalah salah satu guru, bahkan beliau ini adalah guru yang utama dari datuknya orang Banjar, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Jadi Syekh Samman ini gurunya Datuk Kalampayan. Bahkan kata Datuk Kalampayan sendiri bahwa Syekh Samman ini, kata Sidin sendiri nih di dalam catatan tulisan tangan Sidin yang sekarang masih ada, ujar Sidin, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Sehingga datuk kita ini menjadi seorang ulama yang luar biasa, yang dapat kita rasakan, sehingga daerah kita ini menjadi daerah yang sangat agamis. Daerah kita ini daerah yang sangat nyaman benar, apalagi daerah di Awang Bangka di Bungulayan ini dingin suasananya, ya kah, habis hujan lagi, ya kah, apalagi tuntung ini makanan lagi, masya Allah, ya kah. Nah ini para hadirin, ya kan, jadi kita lang merasakan daerah kita ini daerah yang sangat nyaman, ya kah, itu tidak lepas dari perannya, yaitu datuk kita, Datuk Kalampayan, dan Datuk Kalampayan juga tidak lepas dari, ya kah, polesannya Syekh Muhammad Samman Al-Madani, ya kah, polesan seorang guru yang sangat luar biasa. Kalau jadi main boni ini sintayongnya nih. Ya kan, ini sintayongnya, sehingga dulu Indonesia yang tidak diperhitungkan wayah ini, ya kah, Barito Putra gugur ke urutan kedua ulah. Ya kan, ya kan, ada kawal lagi, ada pemain di Demen Lehman lagi, ada kawal lagi, sudah gugur, anunya gugur sudah. Kenapa? Pelatihnya kada kurang kira-kira lah. Nah ini, itu penting, ya kan, para hadirin, setiap masa, setiap zaman, orang-orang yang berbakat tuh banyak aja, ada aja setiap masa. Tapi kadang-kadang orang yang berbakat ada, orang yang pintar ada, tapi guru yang memolesnya yang karada. Ada ini pas terdapat Datuk Kalampayan, orang yang cerdas, mengajinya lawas, dapat guru yang sangat luar biasa. Makanya, ya kan, daripada sangat luar biasanya ini, Syekh Samman ini sampai dibikinkan satu syair, di antaranya syairnya banyak, cuman yang dibaca tadi satu aja, di antaranya, ya kah, mangkunta syaikhan lahu falam yara khajah. Ya kan, dan yang mengarang ini murid-murid Sidin nih, ya kan, yang sudah karangan 300 tahun yang bahari nih, mangkunta syaikhan lahu falam yara khajala. Siapa orang yang menjadikan pian itu sebagai gurunya, maka dia pulang ke negerinya itu tidak akan malu orang tua. Dia tidak akan supan. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang
lang berhasil. Johiron wabah, zahiron wabatinan. Nah itulah ya kan daripada luar biasanya ini Syekh Seman. Makanya ya kan di negeri kita di zaman Sidin itu orang-orang hampir habis kalau mengaji ke negeri Mekah ke Madinah, orang padanya hampir seberataan mengaji itu lawan Syekh Seman, menyempatkan diri kepada Syekh Seman. Kenapa? Karena kalau sudah Syekh Seman menjadi gurunya, maka orang itu akan berhasil, ya kah? Akan berhasil. Di antaranya orang-orang di negeri kita ini yang terkenal yang belajar dengan Syekh Seman, yaitu yang dikenal dengan empat serangkai, ya kah? Empat serangkai, ya kah? Di Palembang Syekh Abdul Somad Palembang, di Jakarta, di Betawi Syekh Abdurrahman Misri. Ini kakek daripada Al Habib Usman Betawi yang mengarang tauhid tuh. Di Bugis, di daerah Jairullah, ya kah? Itu ada Syekh Abdul Wahab Bugis, yang ya kan Syekh Abdul Wahab Bugis. Di wadah kita yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Nah, Syekh Abdul Wahab Bugis pulang selain berkawan dengan Datu Kalampayan sekaligus menjadi Minantu Sidin. Kuburan Sidin di mana? Di Tungkaran. Kuburan Sidin di Tungkaran. Asalnya Syekh Abdul Wahab Bugis ini kuburan Sidin di Balai Pemuda, di sekolahan Benteng depannya Balai Pemuda. Sudah berapa puluh tahun ya kak katukannya dibongkar, orang ulah apakah dibongkar berapa puluh tahunnya sekalinya ya kak Sidin tuh kada sing hancuran. Jangankan awak Sidin, kain kapan Sidin kada hancur, dipindah ke Tungkaran itu. Para ini guru Banjar Indah. Kenapa jadi kayak itu? Muridnya Syekh Seman. Makanya para hadirin di daerah kita ini orang tadi rame benar di mana-mana orang mengadakan peringatan haul Syekh Seman, ya kan, karena sebagai tanda bahwa kita mengenang ya kan jasanya Syekh Seman yang membikin ya kan yang memoles datu kita menjadi seorang yang sangat luar biasa. Nah jadi menjadi daerah lain orang kada ada haul ini. Tapi ada hampir jadi orang kadang-kadang terbingung-bingung kenapa. Artinya di Banjar tuh rame bener orang mahauli Syekh Seman, orang banyak kan tahu siapa Syekh Seman ini. Oh, Syekh Seman adalah gurunya daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Makanya orang Bahari, aku di sini jadi pengarang, makanya aku mau ulah manakib guruku sendiri, ya kan, jadi Syekh Siddiq Al Madani, maka aku ulahkanlah manakib guruku. Manakib itu arti manakib itu sejarah hidup. Kalau ikan ulah manakib sorong kan apa juga? Karena arti manakib itu sejarah hidup, cuman sejarah hidup yang baik. Amunnya lang sejarah hidup kada baik, kada kau dikesahkan ketika dia sekolah kelas 4 SD, ya kan, yang mana orang menjalani cuma setahun, daripada dia disayangi oleh gurunya maka dia bertahan di kelas 4 3 tahun. Kada kawa diulah manakib itu, ya kan. Setelah dia dewasa, setelah dia remaja, maka dia masuk grup Barito Putra. Ketika dia melawan dengan Makassar, maka dibantai oleh Makassar 4-1. Itu kada kawa diulah manakib itu, ya kan. Kada kawa diulah manakib, ya kan. Malah ada makanya orang Bahari itu mengarang ya kan, memulahkan manakib guru-guru mereka itu, karena diantaranya ada kata Syekh Hasan Al-Ujaibi, man arraqa ahadan min ahlil fadal ya ka wal kamal fahuwa fi syafaatihi. Siapa orang lang maulah sejarah, maulah manakib, dibacanya itu manakib, ya kan, sejarah orang-orang yang mempunyai kelebihan, ya kan, dan orang-orang yang luar biasa, maka inya akan mendapatkan syafaat daripada orang yang dibacakan itu manakib. Nah inilah diantaranya tujuan kita pulang, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
ya kah, supaya kita dapat syafaat mereka itu. Karena ada kegampangan yang kita hadapi lah hari kiamat, masya Allah, di padang mahsyar, ya kan, orang di padang mahsyar, orang di padang mahsyar, daripada ya kan gelisahnya, keluh kesahnya orang di padang mahsyar sampai berucap lawan Allah Taala orang di padang mahsyar, ya Allah, mengkaya pajuan ini nah, amun pian hendak memasukkan orang ke neraka laju ya, masukkan ke neraka aja, akannya nyaman ke neraka itu pulang. Itu baru di padang mah, ada kegampangan baru di padang mahsyar aja biar, ya kan, daripada orang tak, amun sudah masuk tak penjara, ya kan, belum lagi di apa tuh, di apa kan, diponis nih, lalu diproses, kadang-kadang 1 tahun 2 tahun belum diproses itu, di situ orang lang jingkar benar, kayak itu juga di padang mahsyar, lang matahari lang berada tepat di atas kepala, ya kah, ya orang jadi kuriakan minta tolong lawan Nabi seperti Nabi Adam, mencari orang yang mulai zaman sidin sampai ke hari kiamat, terdapat ada pernah juga sekali terdapat berapa ratus tahun, ribuan tahun mencari, sekalinya aja Nabi Adam, ampun maaf aku gin kada kawajuan, aku gin ada juga urusan bahari, ya kan, cari pulang cari aja Nabi Nuh mencari pulang, ya Allah, kayak apa yang akhir sampai mengucap dah, ya Allah, kayak pengerang ini nah, ya kah, amun pian hendak memasukkan ulun ke neraka laju ya masukkan sampai mengkai itu hari kiamat. Tapi para hadirin, ya kah, ada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tuh keistimewaan, yaitu dengan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, di antaranya yaitu para ulama, ya kan, para ulama. Nah ini, nah di antaranya ya kita membaca manakib ini, mudah-mudahan niatan kita mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Ikam kabahari dan lang menapak terbang waktu merayakan apa haulku jar, ya tikam kajar lang bakas sekolahan itu jar lang duduk di muka jar, lang raja bungol itu jar, nah lang raja biar aja, ya kan, kadang-kadang orang sekolah kadang mau duduk di depan, kenapa merasa bungol, justru bungol itu laju ke depan, ya kan, barang supaya yang di hari kiamat dikawesin kayak itu juga orang mengaji, kadang-kadang mengaji ketujuh tuh mengaji nang rarumahan nang beda-duaan aja, kadang-kadang bukannya anak sombong, kada supaya patuh benar lawan guru lang diharapkan kena, ya kan, nah mencari kawayan sidin itu. Nah amunnya pernya anu orang banyak kadang-kadang sih kada kenal, ulun murid pian jo guru aja, jadi jo guru yo gerak rasa kereda gujar ya kan. Nah itu tah, itu orang lang di hari kiamat itu, maka ada, kalau hadis lah ada di Matla'ul Badrain ada, inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjanan, setengah daripada manusia, ada manusia yang masuk surga itu murah benar. Nah ya kah, ada kita kan berdagang, yang dicari di mana yang tak murah, ya kah, kayaknya ada Zin, surga itu kan mahal, surga tuh mahal. Kita hendak masuk guring di hotel di Kimol sini, kita kada sanggup kita lah, hawala wala quwata illa billah, kada gagampangan, semalaman paling murah 1 juta, apalagi hendak ke Rodita, apalagi hendak ke Banjar, di mana tuh Lang Putih tadi mana tuh. Nah kita tahu jadi kada apalagi kita hendak guring, di mana guringnya, di hotel mana, Dubai, Raffi Ahmad jangan sanggup di situ guring mahal, hendak fasilitas nyaman tuh mahal, kayak apalagi surga mahal. Tapi ada surga itu lang promo. Nah ada lang surga tuh mau kita gitu cek menukar-nukar di mana, di Alfamart, Indomaret ada kena bulan-bulannya tuh lang apa, lang pun murah ya lah, yang membinian nukar minyak banyak tuh Bang, kau berjual di kampung, kau berjual di kampung. Nah ada kayak itu juga, surga itu mahal, tapi ada waktunya surga itu lang promo. Padahal kan kayak asa sayang nah. Kalau pindah dahulu pian harang kali urusannya nah. Jadi Nabi, inna minan nasi unasan yadkhulunal jannah ya kah majjanan, setengah daripada manusia yaitu ada orang yang masuk surga itu murah benar.
Murah benar masuk surga nego. Yang seharusnya mahal, ngalih, ini murah mana mudah benar. Jadi ujar sahabat, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu lo masuk surga yang murah itu siapa? Jadi Nabi, mangkana fi qalbihi, yaitu orang yang ada di dalam hatinya, ya kah? Misqala dzarratin, walaupun hanya seberat biji napa? Sesawi atau sekerat biji sesawi atau beratnya mengkaya tungau kah? Tungau tuh kira timbangan tuh kada apa tuh? Toh kalau tungau ya, tungau menah. Apalagi masuk tungau tuh di mana di pusat, ya Allah sakitnya tungau. Halus benar kada kau dilihat tungau. Orang ya kak, apalagi pulang perenya cucunya tungau. Cucunya tungau berjalan, ya kan di jalanan, ya kan di ranjanya setum, halus bandar artinya itulah, ya kan. Nah itu orang yang ada di hatinya walaupun seberat alar semutnya, min hubbil ulama, daripada cinta lawan ulama. Nah ini murah banget. Makanya mau ada ulama kita cintai, kita sayangi. Kenapa kita berharap mudahan yang ini nah amun yang amal yang ibadat batak malaman itu kita tipis harapan. Pemalaman yang tahajud rasa tipis harapan. Ya kan subuh aja bab duha lang diamalkan berkunut. Ya kan sembahyang subuh aja dah mengamalkan duha aja gantiannya, tapi duhanya bakunut. Ya kah bisi tasbih Jakarta pak kada tepat ada orang gula tasbih beribadat nah sampai yang kayak itu nang nariknya nah ada lang kayak itu lagi nah ya kah kita nih ya Allah tapi mudahan cinta ini nah ya kah ya kah kekasih ya kan ini kekasih kita nih ya kah apa lagi lagunya ku cinta padamu. Nah, udah ada cinta beneran nah. Dia kan cinta dengan ulama makanya ujar siapa ada kalau ada kalau cak hadis yang terkenal hadis itu almaru ma'aman ahab, seseorang beserta dengan orang yang ia cintai. Ada juga anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan orang yang engkau cintai. Ini hadis ya kah hadis yang paling masyhur. Kenapa hadis yang paling masyhur? Karena kejadiannya itu pada hari Jumat. Paharatan Nabi berkhutbah. Lagi Nabi berkhutbah, sekalinya ada orang menakuni Nabi paharatan berkhutbah. Jadi orang berkhutbah itu boleh jadi takuni. Cobain ini sekali yang pindah khutbah itu takuni. Hadisnya ada. Cuma pertanyaan orang ini kayak ini. Oh, matas sa'ah. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Apabila hari kiamat. Nah, lalu ujar Nabi, ma'a'adatta laha. Apalah engkau siapakah? Ya kan? Lalu ujar orang tuh, la syai'a ulun kada bisi napa-napa. Baamal gin kada kode kesahakan, tasbih gin pagatan. Kada kau ketek lagi. Nabi baik kemana jadi wani-wani batakun masalah kiamat kada gegampangan inna zalzala sa'ati li syai'un. Oh ada gegampangan. Jadi je urang tuh ulun kada bisi apa bener. Mbah Nabi jadi wani kada anu hibbullah wa rasulah. Cuman ulun lang bisi sebuting aja ulun ini sayang benar lawan Allah taala ini. Ulun ini cinta benar lawan pian wahai Rasul. Ini tujuh ulun bisa andalan sebuting lalu ujar Nabi ya kah anta ma'aman ahbabta ikam nanti akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Makanya ujar rawi hadis itu Anas diantaranya ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Aku tidak pernah gembira semenjak aku memeluk agama Islam daripada mendengar satu hadisnya Rasulullah, yaitu Nabi engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Makanya apa uhibbun nabi ya Anas, aku cintai Nabi, wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar, dan aku cintai Sayyidina Abu Bakar, aku cintai Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap bahwa aku nanti akan bersama-sama dengan mereka itu. Nah, itu talang kita harapkan daripada tapi ini sudah cinta jangan kada sembahyang lah.
Ya kan, kayak itu udah harus sembahyang lagi ya. Cukup aja sudah kayak ini. Ini cinta nini urutan terakhir sudah kita lahawala-wala. Benar, sudah kayak ini, sudah angkat tangan kita kan bisa hanya kayak itu. Nyajar Nabi kayak itu kalau lah ingat akan bareng kita. Jar Nabi ya. Kun aliman. Hadis Nabi nih. Kun aliman. Jadilah olehmu jadi orang alim. Usahakan jadi orang alim, usahakan jadi orang alim. Ya kan, jangan nyerah dulu, jangan menyerah, biar bungul, tambuk pulang. Jangan menyerah dulu, usahakan. Kecuali kena sudah injury time pindah kada kawajua hanya alih profesi sudah. Tapi masih ada waktu lagi, cobai terus. Kenapa? Karena menjadi orang alim nih, paman akhadal ilm akhadha bihazin. Wah, biar siapa orang yang mendapatkan ilmu, itulah di sini dia akan mendapatkan bahagian yang paling sempurna. Ya kan? Biar aja dulu, ngaji aja dulu. Biarnya mengaji sampai 30 tahun biarnya. Sorong anyar 20 aja. 20 nih. Jangan ampih apa bina bungo. Jangan sampai akan ke 30. Amunnya supaya 30, raja bungo juga tetap. Nah, ini sudah nih aja sudah banting setir aja. Bang kepan nih? Nak kawin kepa? Nyakau pang bemodal yang aku lawan ikam. Kada kawang kayak ini. Kada anak kawin dua orang sekalinya modalnya kayak ini aja. Kada kawang ujar babiniannya. Agugin yang ngelon ikam kayak itu aja. Nah, namanya begar kada kawang gratis karena. Ya kan, nak kawin itu orang kada datang gratis, ya kan, beutangannya kada, paksa. Tapi amun sudah kada sampai itu pindah kada mau juga kada mau masuk, nah aja sudah, baalih sudah, napa au muta'alliman, atau kada kau jadi orang alim aja sudah belajar mengajinya jangan ampih. Beki kitab di hadapan, barang aja nih pada tipis juga harapan nih, cuma jangan ampih mengaji itu. Kada kawajua au mustami'an, jadilah mendengari barang. Apang membaca kitab, jangankan baca kitab lang kada babaris, kitab lang Melayu ya kada bisa. Ya kah? Orang bacaannya wadi dibacanya wadai, atau wadai dibacanya napa? Wadi. Ya kah? Yang tulisannya aturannya kap mim ba eng. Kap mim ba eng. Kap mim ba eng. Dibacanya kambing dikembang, datang kumbang, kambing terabang. Maulah kambing terabang kada mau bang. Iya kan lang bujur kan kumbang dikembang, datang kambing, kumbang adanya membaca kada. Kambing dikembang bisa benaikan. Ya kan, datang kumbang katakutanan kambing terabang kada kau sudah nenek. Sudah umpat mengaji ya. Umpat mengaji jangan ampih. Niatakan mengaji jangan ampih. Ya kan? Kada kawajua aja sudah umpat mendengarkan barang. Ya kan? Orang pengajian tuh paling sejam. Paling sejam ya kan. Atau biar kayak ini aja nah kita. Artinya apa tak? Ngantuk tah. Ya kan, akan guru paham benar, bersemangat benar guru membacakan. Kenapa muridnya ya kan, sekalinya ngantuk. Makanya bah, buang nama nih, buang supan nih. Kada kawajo sudah, au muhibban. Amun kada kawajo mengaji, kada kawajo aja ulun haur. Seharian ya kah menjaga keramba aja, soalnya kada dijaga bahaya orang unjun jagernya. Ya kan dalam keramba diunjuninya jagernya. Mau kada mau kena kerambanya nang dianunya keluaran ya. Sudah malam keuyuhan. Sudah man apa au muhibban. Jangan kada-kada ikam menjadi pencinta ya, pencinta barang. Mau ada orang yang mengaji mengkada, tapi nyatakan inilah urusannya sebertaan hadis ini dengan ilmu. Nyatakan sebertaan masalah ilmu ya kan, cinta dengan orang alim ilmu kada, cinta lawan orang yang mengaji berkitab ilmu kada, cinta lawan orang yang mendengari orang yang pengaji
pengajian. Hubungannya dengan ilmu terus toh, ya kah? Nah, jangan jadi lang kelima aja Nabi. Ya kah? Orang alim kada, lang baca kitab kada, mendangari kada, pencinta kada. Jadi jangan jadi lang kelima. Jangan jadi lang kelima. Lang kelima apa ya? Pembenci. Kelima, jangan jadi lang kelima. Jangan kayak ini. Jadilah ikam salah satu daripada lang lima ini ya. Lang lima ini. Salah dengar ini. Maksud hadis itu jangan jadi lang kelima. Sekalinya berkesah di kampung. Ya kak, kita ini harus jadi satu daripada lang lima. Asal limanya aja. Kada kawa jadi orang alim. Lang mengaji berkitab, kada kawa ngaji berkitab mendangarakan, kada kawa lang mendangarakan menjadi pencinta barang, kada kawa jadi pencinta pembenci barang. Salah, itu salah. Ya kan? Pembenci barang. Nah, jadi Nabi apa? Patahlik amun ikam jadi lang kelima ikam binasa. Ada gampangnya. Hadis luar biasa nih. Ikam binasa aja Nabi, ikam bujuran binasa. Sugih kah? Sugih binasa ikam jagarnya. Ya kan? Pejabat lang binasa. Sekurang-kurangnya sudah kita mencintai, menghormati, memuliakan. Bahari di Jakarta ngarasin Pak Idham Khalid. Tahu Pak Idham Khalid? Itu orang kita toh, satu-satunya orang kita yang kau berkibar di nasional tuh hanya Pak Idham, karena sini jadi ketua ROIS NU tuh, itu Pak Idham Khalid, emunnya lang mengesahkan lawan sini, lawan ini anak angkat sini lah, itu hebatnya Pak Idham Khalid, amunnya sudah sini di Jakarta hendak ke kantor sudah pakaian rapi sudah apa nih? Bedasi sudah sendiri, berkopiah, berbaju, bersepatu sudah keluar rumah, datang ulama diantaranya akarnya datang aku seorang melihat dulu yang datang tuh Habib Ali bin Husin, pengarang Tajul Arus tuh, ya kah? Habib Ali bin Husin jurang Habib Ali Bungur, ya kah? Itu munnya sudah datang Habib Ali, itu Pak Idham itu sudah masuk ke mobil melihat Habib Ali itu berbulik sih dia. Dan sin menghormatinya makanya Pak itu baju sebertan tuh dipaculi sih dipaculi kadalang berapa nih kada nyaman lagi orang mano ini kada pacu sih jadi paling jangan ada pacu sih bertan ya baju pacu sih baju lang pokok betapih sih selawar pacu sih ya kada sih pacu sih menghadapi Habib Ali bin Husin. Nah daripada orang cintanya dengan ulama, ya kah? Ini bapak pulang belang sih ngejar, ya kan? Ya kan? Nah itu janganlah ikam jadi orang pembenci, itu bahaya ikam, bahaya, ya kan? Nah gitu, jadi kayak itu jadi jadian yang salah satunya aja. Tapi yang mengusahakan tuh jangan jadi yang kelima langsung, jangan jadi yang keempat, tapi amun sudah kada kawa lagi barang sudah itu mau kada kawa apa pencinta barang. Makanya orang wahini ini kadang kasar mulah napakah mulah ada kata-kata muhibbinnya terakhir. Napa Nurul Muhibbin, napa lagi Mahabbatus Shalihin, Mahabbatul Ulama. Dia Pak mau kita bawa ya belajar sedikit lah, ada kritikan orang, jadi kritikan ini budaya kita terima aja, kritikan orang ini kita terima aja, karena kritikan membangun aja nih lah, walaupun kita ini dikritik kurang, kenapa aja jadi kritikan tuh ya kah jangan dibuat ya lah. Jangan dibuat di TikTok. Karena buat aku di TikTok waktu yang kayak itu jangan. Jika kita orang tuh jadi wadah kita kan semarak mana orang membaca manakib. Ya kan kadang orang hibak kurang. Ulun aja ini siang malam nih kia orang aja baca apa nih. Manakib nih guru lo. Siang malam kada tegah dui lagi lo non bini. Ya. Ya kah? Jadi kritikan orang tuh kayak itu, ya kah? Makanya apa ulun nak menggaduhi bininya kada.
Ya kan? Jadi kritikan orang tuh itu ciri khas orang Banjar gini ya. Asal dikesahkan wali ya, lo rami ya. Nah, mengajinya ada juga ya. Nah, ini kritikan orang nah. Ini kritikan membangun nah. Walaupun kita dikritik makanya itu, tapi kita ambillah hikmah dari kritikan orang itu. Ya, Banjar artinya asal dikesahkan kesah apa? Walinya ya, mengajinya ada juga ya. Kadang-kadang limbahnya mengesahkan orang wali lebih lebih meriah atau lebih banyak orangnya daripada belajar ilmu. Nah ini kritikan baik nih, walaupun ini kritikan yang pedas lawan kita, tapi kita nih di dalam kritikan orang tuh bujur tuh orang tuh. Banjar artinya asal dikesahkan kesah orang wali aja, kadang-kadang inya juga mahaya jadi wali. Lalu rami artinya, lalu kata limbahnya mengaji sedikit benar-benar. Padahal urutan kun'a liman au muta'al liman au mustamian pahabisan aja au muhibban. Ya kan, nah itu dah. Jadi yang penting kayak itu kita turuti. Jadi menurut macam kenapa ikam jadi membaca manaqib Syekh Seman? Ya aku hendak mengetahui sejarah hidup Syekh Seman biar aku bisa menuruti. Itu yang penting dah. Biar aku bisa menuruti kada kau banyak sedikit. Nah, itulah. Jadi di antara kelakuannya Syekh Seman, yang mudahan kita kawan menuruti adalah sidin itu sangat sayang kepada orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut. Tuh, itu sih sebentar. Makanya nih gitu. Ya kan, orang yang menuntut ilmu. Pak, sini sudah ada orang yang menuntut ilmu, marhaban. Ya kan, bahari. Tapi ulun kada sampai tuh, mang kayak itu jangan bahari di Martapura ada pendokan nukar minyak harum bahari lawan di pasar Martapura tah lawan Habib Zen. Habib sih berjual apa? Saya berjual minyak harum bahari jar. Pian sempat kulah. Nah ulun kada sempat mendakar kesah aja. Tapi amun sudah ada pendokan jar nukar minyak harum di sini. Wahai tentaranya Rasulullah, wahai tentara Rasul. Lalu kayak itu aja sini jar. Wahai tentaranya Rasulullah. Asal aja orang tulang penuntut ilmu Allah di sini bos sini. Nah ini marhaban. Ya kan bahaya tentaranya Rasulullah. Ya kan? Nah, kayak itu jadi saya seman tuh sidin sayang benar lawan orang lang menuntut ilmu. Nah, gitu saya seman. Dan lagi saya seman itu sidin sangat memuliakan ibu bapak sidin lawan kuitan bah ini kada mentang-mentang sudah jadi orang kuitan apa nang pinang jangan kayak itu pian mak jangan kayak itu salaman cium kuitan ya kalau perlu batis sidin cium tangan sidin cium kada gagampangan tangan nenek lang membasi ubehera 67 tahun kada sing dulakan sekali tak ada pernah sidin kada membasui anak cobaan kada dibasui anak itu kan lagi gampang kan tapi ada juga pang bahari kuitan yang menyarik tuh ada juga pang kita kayak apa jangan basuh behera non batis aja bahari ada guru lagi itu lah dibalik ada ulun basuh anak ada bisa basuh batis ya kan ulun ini gawian pentah ulah basuh anak beheranya sampai bine kenapa artinya pikirakan tah tapi orang-orang bahari bisa melihat basui anak aja lawan apa nih lawan batis pian bisa melihat gurok bisa lah ulun bisa gureh karena memang tua ulun juga gureh sedikit basui anak cuman hebatnya orang bahari itu udu kada batal pak membasui anak behera tapi lawan apa nih lawan batis udu kada batal kenapa lang batal itu lang lawan apa nih lawan telapak tangan kayak itu gin udu kada batal. Baiklah, kita nih behera, kita basuh dua nang ini nah, jangan lawan ini, batal lah wudu kita, batal beheranya lah batal, beheranya lah batal, bebinian behera, ini kada kita, bebinian nang behera, kita basuhin kayak itu nah, jangan kayak itu nah, batal lah. Batal juga, kenapa? Kesentuh kulit laki-laki dan perempuan mau kelun gue aja, makanya itu anak jadi orang alim tuh ngalih, jadi orang alim tuh ngalih, nang nyaman tuh nang kayak itu.
Jadi sidin itu sangat kasih sayang sidin lawan orang yang menuntut ilmu. Ini kada orang nuntut ilmu hilang di anu. Kasihan pondokan mengaji limbahnya buliknya hilang kendaraan. Nah itu nauzubillahi min jalik tuh luar biasa jangan saksinya. Yang bagus tuh kayak ini. Tak nih jadi maling. Ujar kawan kendaraan ini kita juntan jar. Kada berkunci tang jar. Nyaman ini sudah kada kali lagi jar. Ujar lang dihiganya pulang. Jangan kita jar. Kenapa? Karena kita binasa jar. Ujar lang dihiga nih. Pala takun khomisan jar. Jangan jadi lang kelima jar. Ya kah? Patahlik karena kita binasa jar. Nah ini gagal juga karena nenek. Ya kah tahu di hadis nih jadi maling. Usir. Ada gampang dong jadi. Tapi ini rancang Jepang pakai kesa di mana-mana sudahlah. Cuma di sini kalau ya ada lang balum lah. Kesa ini bagus banget kesa ini lo ketujuan kesa kan di mana-mana. Ada orang di Syria, di anu ada aja kalau pendak buka di YouTube ada jalan. Di YouTube tuh ada aja coba dibuka deh kira. Karena ini termasuk YouTube ini termasuk guru juga. Kana al-ilmu fi zamanil awal gure fi suduril ulama. Bahari gure ilmu itu zaman bahari itu karena dapat di kitab sebertaan di hatinya para ulama main bahapal aja bahari itu. Sumayan takil ilal kutub gure. Kemudian berpindah pulang ilmu itu ke kitab ya orang bahari bisi kitab 2 lemari 3 lemari. Kenapa? Ya ilmu itu berpindah bahari orang karena ada berkitab-kitaban tuh main Pak itu berpindah pulang ilal kutub kepada kutub. Wah ini gue berpindah pulang ilal YouTube ini pulang gerak. Jadi minal kutub ilal YouTube ya kan berpindah ke YouTube pulang. Jadi di YouTube itu ada di Syria pemakaman umum ya kan di ngarannya di Dihda ngarannya di Dihda ini yang mengesahkan nih dulu Burhanuddin Al-Haffar Syekh Burhanuddin Al-Haffar itu bukan itu. Jadi di sini di Dihdan ini ya di sini guru kuburan bangarannya ada juga nah pengaruhnya kuburan muslimin di sini apa pemakaman Asy-Syafaah lah Asy-Syafaah ya bagus juga ya kuburan muslimin Asy-Syafaah amun dan disekumpul muhibbin di arah Kapalihari gue ada juga pian kuburan bagus benar kuburan kaum muslimin ngarannya sabar menanti ya kah bagus juga kuburan tuh kreatif orang tuh mengarani ngaran tuh ada kita kan Asy-Syafaah mudahan dalam kubur dapat syafaat ada tuh kuburannya kada bahasa Arab biasa aja ya pemakaman muslimin sabar menanti ya kepender tuh pinal lama 5 but tapi serem dah serem dah kada bujur kalau lah sabar kita nih beindah kayak apa aja tah pasti hatta panjang umur 100 200 kuburan tuhnya sabar menghadangi ayu aja nyawa panjang umur di situ nyawa aja sini ya. Jadi di Dihdan itu ujar Syekh Burhanuddin tuh di Dihdan itu kuburan orang hebat-hebat di situ para aulia para ulama para sholihin di situ kuburan itu dan di situ ada tukang tabuk ngaran sini tuh Abdurrahman di sini ngarannya Abdurrahman ya kan bergelar Abdurrahman Al-Haffar apartanya tukang tabuk sekalinya ada bini-bini datang wahai Abdurrahman Al-Haffar ikam kawakah menabukakan kuburan di sini gawianku ya kan sudah ditabukakan sidin kuburan sekalinya tidak begitu lama datang rombongan orang membawa orang jenazah aku sorong di sidin lang maandak jenazah itu ke dalam kubur ya dan orang lang maanjur ini kada banyak sini orang dikit kalau dihitungi aja tah kayaknya sudah berarti model dianggap orang biasa dikubur aku sih lang memasukkan kubur dan di sini setelah aku masuk di dalam kubur aku sorong melihat dengan 2 mataku sendiri bahwa si mayit ini dirabutakan malaikat ya kah dirabutakan malah aku melihat sini
akan melihat dirabutakan malaikat sidin. Ya kan? Sampai-sampai aku ini pingsan sidin melihat tuh kejadian itu. Yang lain tadi bali, aku pingsan sidin. Limbahnya pingsan diangkat orang. Setelah lawas siuman jadi jurang nyalain lagi Bang Nenek. Ada makan Nenek nyalain lagi Bang. Ya kan? Kenapa jangan makan? Mana? Setengah 12 udah belum aja makanan lagi. Ya, nyalain lagi Bang Nenek. Bahasa kampung apa katanya nih? Nah, singkip marahnya. Nah, apa arti singkip itu, Bro? Ngaliban bahasanya singkip. Ya kan singkip jar. Di sini aku kada singkip sidin. Aku kada singkip dan memang aku melihat sidin dengan kedua mataku sendiri sudah. Mbah itu sidin lawas. Bini-bini itu datang pulang. Sekalinya minta tabukakan napa pulang? Kuburan pulang. Aku tuh buka tabukan pulang kuburan. Kan Mbah sudah tuntung sih kada lawas datangan pulang orang membawa jenazah. Limbah itu kurangnya dikit mana sih orang membawa dikit mana. Aku pulang sih masuk ke kubur. Aku angkat aku ya sini aku namanya. Aku masuk ke dalam kubur dan sini aku sih melihat pulang mengkaya pelam lang semalam pulang. Ya kah filmnya sama bahwa jenazah ini dirabutakan malaikat dirabutakan malaikat tetapi aku sudah siap sidin aku sudah siap kada apa made ulun gini kada makan kada apa ulun sebelum kesini ulun makan sudah dahulu tapi jangan kesinggung lah artinya kalau kayak itu kan saya bulik kayaknya jangan bari makan nih ya kan begitu sih aku melihat pulang aku melihat langsung sih kada kawa dibukakan Allah dibukakan dirabutakan malaikat dibawa malaikat bakajal malaikat merabutakan sidin merabutakan yang kedua nih sudah begitu bulikan ya orang 5 bulikan akang mamanya tadi 4 juga sidin ya kan aku kiau Paji jar maji lah maji sini ada apa aja sudah kalau duitnya tadi dibayarin kata sudah kurang banyak kah kada pian ini ya kah ulun tak betakun lon pian lang dahulu pian juga lang minta tabukakan lang ini pulang pian napanya 2 pian apanya ini jadi uji sidin lang dahulu tuh anakku lang ini Pak ini anakku juga berdua lang dahulu itu adingnya lang ini napanya kakaknya kenapa gerang nah lalu aku berkesah pian tahulah lang pertama itu ulun siup tahu kak ulun melihat malaikat merabutakan anak pian din tua sidin ulun sungai kenapa deh din tua aja inggih nah lang ini mintu juga dirabutakan malaikat melihat bisa melihat kalau kada lang apa orang nyebut ini isolasi apa halusinasi halusinasi artinya barasnya itu halus dah halusinasi ya kah baras lang nyaman tak artinya ya Pak ya kan bukan halusinasi sini nah ya karena kayak itu tak alhamdulillah ya namanya imong aku nangkat bukan kayak itu betakut nah pagawiannya napa jadi kayak ini jadi hebat luar biasa nenek wah ya ulun banyak aja orang hebat menguburakan kan emang kayak ini padahal orang dikit aja ya kah nah apa amalannya ujas sidin lang adingnya itu meninggal inya lagi paharatan sekolah paharatan mengaji nah ini tolibul inya gawiannya sebuting aja menuntut ilmu itu juga gawiannya karena yang lain lagi lang kakaknya ini Pak nah kakaknya ini kada mengaji tapi kakaknya ini lang maongkosi adingnya tuh padahal kakaknya ini tukang kayu aja ya kan mungkin kayunya mencari di bunglai ya jadi anglai ya kan mungkin ulah terbang nih ulahan nang itu nongone anglai coba lihat lalu ini lang menuntut ilmu sudah kayak itu diberi Allah kelebihan lang menulunginya pun diberi Allah ke makanya Nabi jangan kada-kada ya kan ikap tuh jadi pencinta kayak itu nah limbah itu Abdurrahman Al-Haffar ini limbah melihat kayak itu karena melihat langsung Pak ampih jadi penabukan apa penabur kubur mengaji padahal sudah tua tapi kan orang tua ini mengaji kadang-kadang fokus banget sudah ya kan akhirnya Abdurrahman Al-Haffar ini menjadi ulama bahkan min kibari ulama'i
yang min kibaril ulama apa nih? Syrian ya kan, dan turunannya sih hebatnya jadi ulama besar, dan turunannya jadi sampai ke Wahini jadi orang alim-alim seperti ikam di sini membuka sejarah orang Syria pasti kada mau tertinggal ngaran tuh Al-Haffar tuh mau tertinggal. Kenapa? Itu ada turunannya Abdurrahman Al-Haffar, tukang tabuk ruang kubur ya kan, tukang tabuk. Nah itu kelebihan orang cucuk aja jadi Nabi ikam jangan kada-kada jadi orang alim, mung kada kawa jadi lang mengah ji mung kada kawa ya kan lang mendengar, mung kada kawa pencinta barang. Napa kah pencintanya spesial napanya kah? Tukang urayakan ambal lah, jangan tukang ambili ambal. Iya kejujuran lah, aja kena listriknya aku kena bayar ya kan. Berennya ta. Gurunya kalau bisa cari lagi kan aku gajinya. Tipis harapan. Kejujuran murah aja nih tuh dengan kena hasil, cuy lihat hasilnya. Sabda Nabi pun guru lah, ada gampangan. Nah itu tah. Belum lapar lagi lu Nabi saya kisah. Apa orang belum lapar lagi ya kan. Dan lagi sidin itu ya kah kasih sayang benar lawan orang lang fakir miskin. Jadi saya semen itu lawan orang fakir miskin sini ketujuh benar. Ada kita ini ketujuh lawan orang apa? Orang sugih, kenapa? Nyaman dibawa makan terus. Ada saya semen sih imung banget tuh lawan orang susah bakawat. Nah, duduk tuh sih ketujuh lawan orang apa? Susah. Jadi selalu hati itu imung terus. Kenapa? Bersuh. Aku nih susah, tak kawan sekalinya banyak aja lagi yang susah kada aku ya kan. Aku makan 2 kali sehari, ini sekali makan ya kan. Zin kayak itu tak ya kan. Susah tapi sabar bagus juga lah. Ya kah ikam hendak lang mana ulun sugih lang syukur guru aja ya kah ada pian kayak inilah ada pian kayak ini ada hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik lah, ujar Anas bin Malik qala ba'atsal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir mengirim utusan kepada Nabi. Jadi orang fakir zaman itu bahari ada juga bisi grup WA-nya begabung membuat apa nih pukoro nih, ada di grup perte apa nih perte pukoro nih sakanya ikam tulungi pang datangi Nabi jadi orang susah limbah itu pakola Nabi 5 orang susah datang marhaban bik Nabi ahlan wa sahlan fadhal keimungan Nabi dielangi orang susah. Ada kita mun dielangi orang susah padahal kan abah guring. Ada Nabi kada marhaban bik masuk ya Nabi ya kah jita min indi qaumin, ikam datang dari kaum mana aja Nabi, ikam datang di mana, orang mana ikam ya kah mulai aja kayak itu kah pakola ya kah lalu jer urang itu jita min indihim ikam datang dari siapa aja. Jadi urang tuh jitu min indi qaumin ahabbahumullahu ta'ala ya kah ulun datang dari satu kaum yang mana mereka itu cinta benar lawan Allah ya kah, cinta benar sayang benar seperti orang tuh lawan Allah. Padahal nih grupnya grup orang apa nih, orang fakir aja nih, yang ketujuh mengamalkan puasa aja nih. Kenapa? Kada kau makan, kada kau makan nih, mengamalkan nih. Pakola ya kak ya Rasulullah, yaqulul fuqara, wahai Rasulullah, nih ulun diutus orang fakir wadah kawadah pian. Nabi, ada apa? Mbah itu ujar orang yang lainnya ulun utusan, innal aghniya qad zahabu ya kah fil khair kullih. Wahai Rasulullah, orang-orang sugih mereka itu nyaman benar mendapat kebaikan sebertaan. Jar orang-orang susah nih kayak panah orang sugih nyaman benar, maka orang sugih ini dapat kebaikan. Lang perennya membayariakan lampunya orang sugih nya ada orang susah membayariakan apa lampu perennya tah menggaji guru perennya orang sugih ya kah nyaman untung benar jadi orang sugih ya kah hum yahujun wala naqdiru alaih, mereka itu kawa bahaji kami teh kada kawa
Ya kan anak bahaji kayak apa deh. Ya ke SPP anak aja 3 bulan nak ada bayar. Apalagi anak bahaji puroda ulang 200 300 juta nih tuh. Tapi orang sugih nyaman banget anak bahaji kawa. Ya kah? Maka banyak lagi nak biarilah. Wa yatasaddaqun wala naqdiru alaih. Mereka itu kawa bersedekah, kami kada kawa. Jangan nak bersedekah cager makan aja kami kada kawa. Ya kah? Jadi wa idza maridu ba'atsu bi fadli amwalihim. Apabila mereka itu garing, mereka itu sebelum garing, sebelum mati kawan nak bersedekah. Kami kayak patinya mun urang sugih garing ya Allah, da pinanya nah kada lawas lagi nah. Kada lawas lagi nak kayak cucu aja. Jadi jer anak kira-kira hari apa bapen mati jar. Wah. Abang sugih badan apabila mereka itu hendak mati, mereka itu kawa bersedekah bari akan ke majelis taklim Sabil Anwar, Raudhatul Anwar. Sepertiganya bari akan bisi duit perennya 3 miliar, berarti semiliar kan? Semiliar jaga Raudhatul Anwar, tipis harapan. Perennya dah, ya kan? Bari akan sepertiganya ya. Amun orang sugih kayak itu ada kami apa tadi? Ya kan? Nang di anu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kah? Nah, jadi Nabi kayak itu bahnya Nabi. Nah, cuma nanti hebatnya sahabat Nabi kayak ini. Mereka itu nang dimasalahkannya oleh sahabat Nabi dalam keadaan susah tuh bukan kada kawa makan, kada. Tuh hebatnya zaman Nabi. Bukan mereka itu kada kawa hendak bisi mobil, kada. Ya kan, tapi nang dikesahkannya kayak apa ulun nah kada kawa amal duitnya kara. Ada sehingga pahala ulun kada banyak. Nitu nang dimasalahkan kada lang kayak apa ulun nah makan ya kah sekali sehari aja makan ulun ini bingung kayak pada tunggal suapan aja. Kayak dari langsung 3 kali suap kawa. Nah leti ya kah ada kita nih kayak apa ulun nah. Ya kan jadi susah nih nah kada konper iPhone. Ini kan kau pakai WA-WAan, pada WA bisi HP juga. Ada sahabat Nabi kada kau beramal ulun kayak pada rasa kalah bandar ulun lawan orang sugih. Lalu ujar Nabi, baligh anil fuqara, padahakanlah lawan grup bubuhan ikam dah. Grup orang susah teh. Ujar Nabi, man sabara minkum wahtasaba falahu salasu khisal. Padahalkan siapa lang sabar daripada kamu dan menuntut pahala maka baginya ada 3 perkara. Lah padahalkan. Nah, apa teh? Lang laisal agniya fiha bisyai'in. Lang orang sugih kada kau menuruti ikam. Nah, sekali dibalik Nabi, orang sugih teh Nabi kada kau nuruti ikam. Asa ikam sabar, ikam menuntut pahala. Padahal ikam mencari juga sudah. Cuma kada kau apang nih. Nah, al-wahidah yang satu nah Nabi, inna fil jannati ghurfah min yaqutatin hamra. Di surga itu ada kena inya dapat surga ada kamar dari yakut kamarnya dari yakut. Wah, ada kita bisi yakut paling diulah napa nih? Utas sedikit ini kada sebertaan keramiknya napa? Yakut. Ya Nabi padahalkan ghurfahnya dari yakut Nabi. Ya kah? Ada kita betul kertak benar ya? Yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum. Yang memandang kepadanya itu ahli surga sebagaimana memandang ahli dunia kepada bintang. Sebertaan cagernya melihat orang susah. Oh ya Allah. Hotelnya jemain Rodita kalau itu ya. Ya kah? Rodita kan di Banjarbaru tuh Marjita. Ya kah? La yadkhuluha kada memasuki akan surga lang dari yakut itu illa nabiyun fakir, kecuali orang nabi-nabi yang susah aja. Nabi Sulaiman kada masuk di situ. Ya kan? Kada masuk. Ini yang pindah susah aja nabinya. Ya kan? Au syahidun fakir atau napa? Orang lang mati syahid lang susah. Au mukminun fakir atau orang mukmin lang napa? Lang susah aja lang kau masuk ke situ ya Nabi. Nah kayak itu tah. Orang sugih kan nek. Ban apa anak sugih kan susah kah? Tetap anak sugih juga bisa kesah. Kalau kau dipadahi masalah duit sudah. Wasan ya dikit lagi lah kita 90 menit lah. Ada apa lah? Ada apa lah?
Wasaniya yadkhulul fuqara al jannata qabla al aghniya binisfi yaumin. Nah, orang fakir masuk surga itu terdahulu daripada orang sugih setengah hari terdahulunya. Jadi orang sugih enggak itu tetap seorang sugih juga artinya. Seorang hadangi setengah hari itu artinya wa huwa miqdaru khamsimiatin. Tapi setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Nah 500 tahun tadudinya kata dudi orang sugih tadahulu orang susah masuk surga andak mana tetap sugih juga setelah menimbang dan seterusnya memikirkan dan seterusnya nyaman sugih kalinya kadang apa 500 tahun sidin ya kah nah sidin ya tamat tahun piha haitsu sya'u, mereka itu benyaman-nyaman di dalam surga selama 500 tahun. Yang lain kada kau masuk surga lagi wah 500 tahun. Maka surga nyamannya itu bahkan kada kau dikisahkan ya kah? Ikam di sini tahulah. Yadkhulu Sulaiman ibnu Daud alaihi salam al jannah ba'da dukhulil anbiya alaihi wassalatu wassalam bi 40 aman bisababil mulki alladhi a'tahu Allah. Ikam tahu Nabi Sulaiman tadudi masuk surga dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka tadudinya 40 tahun tadudinya. 40 tahun padahal Nabi Sulaiman gara-gara apa? Gara-gara jadi raja, gara-gara kesugihan yang Allah berikan. Lang beres tan ini. Apalagi lang kada beres. Napa? Sugih juga kah? Susah kah? Nah, yang ketiga, para habis kalau dah. Makanan ini nih. Wal khoslatu salisah idza qala al fakir, apabila orang fakir membacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ya kan arifin ilham tabarida subhanallah mukhlisan yang mengucap itu ikhlas lalu wa yaqulul ghani misla dzalik kurang sugih gitu juga orang sugih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang sugih hapuk pada bacaannya, orang sugih sama dia bacaan itu juga tapi kualitas pahalanya beda. Orang sugih nyaman emang kayak itu di rumah duit banyak. Ya kan duit banyak tapi orang susah. Subhanallah, orang susah. Kenapa nak ndak makan jagarnya nih? Engke apa makan sore? Engke apa makan malam? Orang sugih kadang memikirkan jauh pahalanya zin gonol, orang susah membaca Subhanallah. Jadi ujar bini 5 bulik di sini nih. Ya kak, jar laki nih 5 bulik di sini nih. Tebul ujar bini 4 juga. Dengar aja kalau umanya artinya. Kalau apa kalau kita artinya susah nih kenapa kalau dengar aja kalau ujar bini dasar karena tapi mau begawi juga. Dasar pengoler juga ya artinya. Nah, itu sih jauh ya kah? Wa yaqulul ghani misla zalik mukhlisan lam yalhaqil ghani al faqir. Itu kada kau menyusul orang sugih sin lawan orang susah ya kah? Nah, wa in ampakal ghani ma'aha 10 alaf dirham, dan jikalau menepakahakan orang sugih 10.000 dirham pajak bener nih ya kah? Wa kadzalika amalul bir, demikian lagi amal-amal yang lainnya tak ada tahan kayak perennya tah. Ini ada bacaraan orang sugih membari perennya bacaraan 500 perennya deh ya kah? Membawa sumbangan deh ya kah? Napa ngarnya lang jaga bepintaan napa ngarnya lang kertas jaga bepintaan di kampung deh napa ngarnya nggih, ya sudah kayak itu ya kita mau mikir kemana. Formulir di kerwane bacanya. Ya kah? Jadi orang sugih membari 500. Orang susah membari haram 10.000 aja. 10.000 aja. Ya kah? Gonol lang mana? Gonol orang susah. Apanya? Pahalanya jadi lang susah. Dengarkan yang bujur dah. Lang dencak bari 5.000 teh kita kan. Kenapa orang sugih membari 500 tapi kadang-kadang diberangkasnya miliaran duit?
Karena seperberapanya nih, lain orang susah membari 10.000 malam tadinya cari iwak membandan dulu nah. Itu gin bulihi dijual 15.000 aja, dibariakannya 10.000, 5.000 juga nuker rokok aja nya itu. Ya kan berarti kan nilainya gonol gonol lang mana? Gonal orang susah ya kalau ada kita boh aja 1 juta sih membarinya orang susah jadi orang susahnya tahu lah kadang-kadang anda bulihin cari iwak tuh 10.000 itu udah barikan artinya habis-habisan. Nah gonol mana pahalanya? Gonol orang susah bahan apa mana? Sugih ya kan ada juga orang lang banget lagi ada orang lang memboles gitu dah memboles nih jadi jarang sikung pulang nih dua anak namun sidin cari abah ke rumah lah padahakan abahnya karada kok padahakan abahnya kara nyalain lagi pangtun jalan akan les tuh jaga acaraan nih sekalinya iya jual masuk ke rumah aja bukanya ke dalam kamar diketok teh assalamualaikum anak teh lang membukai waalaikumsalam ada abahnya wakah di rumah sekalinya menjawab anak ujar abah ulun amun pian mengetok di sini padahakan sidin karada kok. Nah ya bungo aja jadi si anak nenek. Artinya abah ada. Nah dong. Lalu sedikit lagi nah, sebaris lagi nah. Nah lalu bulikan utusan dibulikan lawan orang susah mbah itu paroja ilaihimur rasul maka kembali kepada mereka itu si utusan dereh ya, dihadang apa kabar artinya ada amalan apa supaya sugih kita ya kan supaya sugih napa nabi ada memberi amalan apa lalu jangan lalu dikisahkan pak akhbarahum bidzalik lalu anung kayak ini lalu dikisahkannya kan dari awal belak kelebihan orang susah limbah itu pak akhbarahum bidzalik faqalu radina ya rab mun mengka itu ulun ridho ya Allah jadi orang susah ulun ridho karena orang susah akan mendapatkan kelebihan yang luar biasa tapi kena di akhirat. Nah makanya Syekh Seman ini sini ketujuh benar lawan orang susah bahari lah guru Mukhtar berkisah guru Mukhtar biar Guru Mukhtar pimpinan pamangkih ya kan pendirinya kan Guru Mahfuz ya kan setelah Guru Mahfuz nang menjadi pimpinan orang Guru Mukhtar jadi Guru Mukhtar aku bahari sini mengaji lawan Guru Sya'rani di Kampung Melayu mengaji lihatan aku mengaji itu sini ada orang beelang orang sugih bangkai pesin aku melihat di sini ya kan limbah itu Guru Sya'rani itu sikap sini itu biasa aja kadang lapin biasa biasa bulik limbahnya bulik datang pulang orang beelang maka orang beelang ini orang berjual sayur ya kan bejukung wah di sini luar biasa arwah guru tuh menghormati sampai bulik dianjurkan sini ke Batam sampai ke Batam kan jauh sini untuk ke Batam dianjurkan sini sampai ke Batam daripada sini memuliakan orang sugih kadang sebaliknya tak limbah orang susah guring ya kan limbahnya orang sugih beluman orang ngetok buka itu dah. Nah kayak itu kayak itulah daripada sifat-sifat Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya kan dari perilaku sini sehingga ada manfaatnya acara kita pada ini hari dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu kita rajin untuk berbuat taat untuk mencontoh orang-orang yang sudah nyata ya kan diberikan Allah taala kelebihan. Nah itulah beliau Syekh Seman ini beliau meninggal pada bulan Zulhijjah. Ini kan bulan Zulhijjah nih. Tepatnya tanggal 2 Zulhijjah hari Arba ya kan. Siapa orang ujar ulama aja Bang nih. Siapa orang yang mengamalkan membaca manaqib Syekh Seman pada setiap tahun sekali ya kan sekurang-kurangan nih insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal maka rezeki luas rezekinya pulang halal ya kan dan insyaallah dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Nah mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib ini mudah-mudahan kita anak kita turunan kita cinta dengan para ulama cinta dengan ilmu pengetahuan sehingga kita anak kita juriat kita turunan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat insyaallah selamat dunia dan akhirat. Nah mungkin itulah ala kadarnya
pembacaan menakib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam.